Bicara soal kekuasaan, Bu Pungki, ini kan kalau kita lihat dari sisi jabatan dengan Verdi Sambo sama-sama Irjen bintang 2. Kalau kasusnya Sambo, sebelum dia masuk ke persidangan ranah pidana, kan dicopot dulu jabatannya, dicopot dulu bintang 2-nya, dipecat dulu Sambo, baru kemudian dia masuk ke dalam persidangan, udah nggak punya kuasa apa-apa, orang udah jadi pecatan Polri kok gitu. Tapi beda sama Teddy Minahasa nih kan Bu Pungki, dia masih bagaimanapun ya, PTDH-nya masih belum jalan. Meskipun dia sekarang kesenggol kasus pidana, masih jadi Irjen bintang 2. Itu nggak sih yang bikin Teddy Minahasa jadi sombong? Melihat sebetulnya kalau untuk soal arogansi hampir sama aja gitu ya. Nah, tapi kalau terkait dengan kenapa Verdi Sambo proses etiknya sudah jalan, sementara untuk Teddy Minahasa masih belum. Nah, kalau kasusnya Sambo kan awalnya ini kan isunya atau skenarionya tembak-menembak, sehingga kemudian Sambo merasa bersih gitu ya, nggak bersalah. Nah, yang diungkapkan itu dulu. Nah, kemudian ketika ini terjadi ada kecurigaan-kecurigaan, termasuk pihak keluarga almarhum Joshua juga sudah mengangkat isu itu, ada kecurigaan bahwa ini nggak benar, tembak-menembak ini pasti disiksa, dianiaya, seperti itu. Nah, maka kemudian Bapak Kapolri segera membuat tim khusus, jadi cepat menyikapi, kemudian diperiksa semua. Nah, dari situ kemudian ketahuan bahwa ternyata ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, dari sini kemudian karena ini melibatkan banyak orang, kemudian diproses cepat etiknya karena pucuk pimpinannya kan Verdi Sambo gitu ya. Nah, oleh karena itu sidang etiknya cepat dan dia bisa langsung diproses. Gitu, Bu Pungki. Nah, kalau Teddy Minahasa pidananya dulu yang kena dia. Jadi pada waktu itu sudah langsung dia diamankan oleh Propam, terus kemudian diperiksa Propam, kemudian kena pidananya ya. Jadi pidananya ketahuan, sehingga ketika pidananya ketahuan dan dia ditahan dalam proses pidana, maka memang harus dipercepat dulu yang pidananya, fokus ke pidana, karena itu ada tenggang waktu masa penahanan. Jadi jangan sampai misalnya nanti Teddy Minahasa diproses etik dulu, baru kemudian pidananya dilanjut, ini bisa bebas demi hukum gitu ya. Oleh karena itu cepat diproses dulu pidananya, ketika pidananya diproses, dia bisa langsung dibawa kasusnya ke pengadilan. Nah, dari situ nanti ketika kasusnya sudah selesai baru akan sidang etik seperti itu. Jadi beda treatment. Bedanya itu ya, karena memang kasusnya juga beda.